Hal paling mahal di alam semesta. Dan amat sangat mahal sekali, dinamakan antimateri. Keberadaannya pertama kali diteorikan tahun 1930 saat elektron ditemukan. Para ilmuwan memperkirakan kemungkinan lawannya juga ada dan mereka menamakan partikel hipotetis ini positron. Kemudian, lawan dari partikel-partikel dasar lain seperti proton dan neutron juga terbukti ada. Saat suatu partikel dan lawannya saling bertabrakan, keduanya menghilang dan melepaskan energi yang sangat besar, 10.000 kali lebih besar dari reaksi nuklir. Tapi, ada kendalanya, butuh waktu sekitar 100 miliar tahun untuk menciptakan hanya 1 gram antimateri, dan itu cuma bisa dibuat dengan penumbuk hadron raksasa. Itu sebabnya, biaya pembuatan bahan ini mencapai lebih dari 880 kuadrilin rupiah, dan kita pun bahkan belum mendekati waktu bermiliar-miliar itu. Sepanjang sejarah pengamatan antariksa, hanya ada 2 objek dari sistem bintang lain atau bahkan mungkin galaksi lain yang memasuki tata surya kita. Yang pertama adalah asteroid Oumuamua yang ditemukan di tahun 2017. Yang kedua adalah Borisov, komet yang ditemukan di bulan Agustus tahun 2019. Awan debu yang mengitarinya memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari lebih banyak tentang substansi yang mungkin berasal dari galaksi lain. Sebuah bintang aneh berbentuk tetesan air mata ditemukan. Masanya hampir 2 kali lipat massa matahari dan bentuknya menyerupai tetesan lava besar akibat bintang kata yang berada di dekatnya. Bintang kecil itu menarik energi kakaknya dan itu membuat permukaannya berubah. Lubang hitam juga bisa melakukan hal itu. Ada bintang yang jauhnya sekitar 215 juta tahun cahaya dari kita dan mengalami spagetifikasi akibat gravitasi lubang hitam di dekatnya. Para astronom di bumi harus menggunakan lusinan teleskop untuk mencatat kejadian itu. Akhirnya, mereka melihat lubang hitam yang menelan sebuah bintang. Bintang itu meregang sampai menjadi seberkas materi tipis. Saat melakukan itu, lubang hitam juga mengeluarkan miliaran ton materi bintang ke antariksa. Tapi, sekitar 250 juta tahun cahaya dari sini, ada kisah survival menakjubkan. Di tahun 2020, sebuah bintang merah besar bergerak terlalu dekat ke lubang hitam masif yang 400.000 kali lebih berat dari matahari. Bintang itu terperangkap dalam tarikan gravitasinya. Normalnya, bintang itu tidak mungkin lolos karena sekali lubang hitam menangkap sesuatu, mangsa itu tidak akan pernah dilepaskan. Tapi kali ini, entah bagaimana, bintang itu berhasil menjauh. Sebagian besar lapisan luarnya sudah diisap oleh monster hitam lapar itu dengan hanya meninggalkan intinya yang cair, katai putih. Dan dengan hilangnya massa ini, bintang tersebut melepaskan diri dari kungkungan lubang hitam dan mulai mengelilinginya dengan orbit yang makin besar. Tapi, para ilmuwan yakin katai putih itu masih terpenjara selamanya sebab lubang hitam masih terus mengikisnya meskipun bintang itu makin menjauh. Nantinya, bintang itu akan mendingin dan menjadi planet yang sangat mirip Jupiter. Tapi, itu hanya bisa terjadi sekitar 1 triliun tahun. Aku sudah tidak ada lagi saat itu, dan itu jauh lebih lama dari umur alam semesta sejauh ini. Sudah terbukti bahwa planet bisa mengitari lubang hitam seperti bintang. Energi dari lubang hitam akan menggerakkan planet itu. Tapi untuk bertahan dalam kondisi seperti itu dan tidak tersedot ke dalam horizon peristiwa, planet itu harus mengorbit dengan sangat cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya. Lubang hitamnya pun harus berputar dengan kecepatan yang sama. Gak kebayang kehidupan seperti apa yang ada di planet itu? Pasti cepat ya. Gempa bumi di bulan, atau seharusnya gempa bulan ya, bukanlah kisah sains fiksi. Gempa itu memang tidak terjadi sesering di planet kita, dan saat terjadi, lokasinya mendekati pusat satelit alami itu. Para ilmuwan memperkirakan gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Gempa Mars juga ada loh. Selama ini, planet merah itu dianggap tidak aktif secara tektonis. Tapi, makin banyak pengamatan baru-baru ini yang menunjukkan bahwa Mars masih mengalami gempa lemah dari waktu ke waktu.
Kamu bahkan tidak akan bisa merasakannya andai kamu berdiri di permukaan Mars. Tapi itu berarti proses geologis masih terjadi di bawah lanskap merah dan berdebu itu. Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, para ilmuwan menemukan planet WASP-76b dan di sana terjadi hujan besi. Planet itu sangat dekat dengan mataharinya dan selalu menghadapkan sisi yang sama ke matahari itu. Istilahnya adalah penguncian pasang surut. Suhu di bagian yang terang sangat tinggi, sampai-sampai logam bisa meleleh dan menguap di sana. Sementara setengah bagian planet lainnya cukup dingin dan logam bisa membeku lagi, lantas membentuk hujan. Omong-omong soal penguncian pasang surut, bulan kita juga sama. Sisi gelap satelit kita itu tidak pernah kelihatan. Bulan selalu menghadapkan satu sisinya ke kita. Saat kebetulan bulan berada di antara bumi dan matahari, yang kita sebut sisi gelap menjadi terang benderang. Tapi kita tidak bisa melihatnya dari bumi. Penasaran? Ternyata di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti ada banyak planet yang punya air dalam bentuk cair dan beku di permukaannya. Yang terdekat ada di tata surya kita, yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Para ilmuwan hampir merasa yakin ada lautan air cair di bawah permukaan beku Europa. Tapi masih terlalu dini untuk merasa senang akan kemungkinan adanya kehidupan di planet seperti itu. Air yang cair hanya salah satu dari banyak persyaratan yang harus ada agar kehidupan bisa terwujud di sebuah planet. Faktanya, ada tempat yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi, di mana terdapat awan antariksa yang seluruhnya terdiri dari air. Air itu banyak sekali, sampai-sampai bisa mengisi semua lautan kita lebih dari 140 triliun kali. Wow, banyak juga! Sebenarnya, air di bumi adalah teka-teki yang diliputi misteri dan diselimuti rahasia. Teori paling terkenal adalah air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid yang mengandung es. Komet dan asteroid itu bukan cuma meninggalkan kawah-kawah raksasa, tapi juga cairan yang membuat kehidupan bisa berkembang sampai sekarang. Tapi di antariksa ada banyak sekali materi organik yang dalam kondisi khusus bisa menghasilkan air yang cukup untuk mengisi lebih dari 1000 lautan kita. Para peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan mereka memperoleh air jernih serta minyak. Jika hal ini dipastikan dalam berbagai penelitian masa depan, artinya minyak muncul di bumi bukan hanya berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga dari ruang angkasa. Mungkin ada sekitar 6 miliar planet yang mirip bumi, dan itu baru di galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa dalam setiap 5 bintang yang mirip matahari, paling tidak ada satu planet dalam zona layak huni. Dan ingat, itu bukan sembarang planet. Inti dan permukaan planet itu berbatu, dan ukurannya setara dengan bumi. Karena berada dalam zona layak huni bintangnya, planet seperti itu punya peluang besar menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Ya, paling tidak mikroba. Dan kalau dalam galaksi kita ada miliaran planet seperti ini, bisa dibilang paling tidak salah satunya bukan hanya bisa, tapi sudah dihuni. Dan coba kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, serta ingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar dari Bima Sakti. Ini menghasilkan bermiliar-miliar bintang serupa matahari dan planet serupa bumi. Beberapa di antaranya pasti ada yang sangat mirip dengan planet kita. Sampai baru-baru ini, kita mengira galaksi kita berbentuk spiral melingkar. Tapi penelitian terkini menunjukkan bentuknya lebih mirip keripik kentang. Para ilmuwan mengukur jarak antara matahari dengan bintang-bintang lain dan membuat peta 3 dimensi galaksi Bima Sakti berdasarkan data ini. Ternyata galaksi kita agak melengkung di tepi-tepinya dan berbentuk huruf S. Oh iya, kita bisa berjalan tegak di bumi mungkin karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Lalu badai petir ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita yang terdahulu tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana, tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita terpaksa berdiri dengan 2 kaki untuk bertahan.
Ledakan terbesar setelah Big Bang tercatat pada tahun 2019. Ledakan ini terjadi dalam gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi. Menurut para ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton, nolnya ada 18 ya, yang terjadi sekali dalam 1 milidetik selama 240 juta tahun. Iya, percaya aja deh, matematikaku nggak begitu bagus. Ingat asteroid yang memusnahkan dinosaurus di bumi? Siapa juga yang bisa lupa ya? Mungkin pernah terjadi pertunjukan ruang angkasa lain yang berujung buruk terhadap setidaknya 75% dari seluruh kehidupan planet kita di masa lalu. Sekitar 360 juta tahun lalu, sebuah ledakan supernova terjadi kurang lebih 65 tahun cahaya dari kita, dan sinar kosmiknya memusnahkan lapisan ozon dari planet biru kita yang cantik ini. Kalau saja jaraknya lebih dekat, seluruh kehidupan akan hilang begitu saja. Sekarang ini, ancaman terbesar bagi kita datang dalam bentuk Betelgeuse. Bukan film itu ya, tapi sebuah bintang raksasa, sekitar 600 tahun cahaya dari kita. Kalau bintang ini meledak menjadi supernova, kita akan bisa melihatnya dengan mata telanjang, bahkan di siang hari. Bayangin kamu keluar dari rumah pada suatu pagi dan melihat gak hanya ada satu, tapi 2 bintang bersinar di langit. Bintang pertama adalah matahari dan bintang kedua adalah Jupiter. Tapi bagaimana sebuah planet bisa berubah menjadi bintang dan apa yang akan terjadi pada bumi dan penghuninya? Sebelum kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting ini, kita perlu mengulas kembali beberapa hal yang kita ketahui tentang Jupiter. Planet terbesar di tata surya ini merupakan planet raksasa gas, yang artinya sebagian besar terdiri dari gas. Karena perbedaan tekanan dan temperatur, gas-gas ini terpisah-pisah menjadi beberapa lapisan. Hal ini menciptakan pita merah dan putih yang bisa dilihat dengan jelas dari bumi. Temperatur di bagian atas atmosfer Jupiter sangat tinggi. Temperaturnya bisa mencapai 727 derajat Celcius. Planet ini juga punya tarikan gravitasi yang sangat besar. Pada tahun 1995, wahana Galileo mencapai atmosfer Jupiter dan membelahnya dengan kecepatan 170.600 km per jam. Wahana ini selamat dari suhu yang sangat panas dan mulai turun. Wahana ini terus bergerak meskipun suhu tiba-tiba turun dan tekanan serta kecepatan angin meningkat. Namun, setelah 58 menit dan 156 km dalam penjelajahannya, keadaan mulai memburuk. Tekanan 23 atmosfer dan suhu yang masih tinggi menghabisi wahana ini. Wahana ini meleleh dan kemudian menguap karena panas yang ekstrim. Nah, kalau Jupiter tiba-tiba memutuskan untuk terus bertumbuh, pada akhirnya ia akan menjadi bintang, dan komposisinya memungkinkan planet ini untuk melakukannya. Dahulu kala, di masa yang sangat lampau, Jupiter mengambil sebagian besar massa yang tersisa setelah pembentukan matahari. Dengan cara itulah Jupiter punya lebih dari 2 kali lipat materi gabungan dari seluruh benda-benda lain di tata surya. Dan materi di planet ini sama dengan materi di bintang, sebagian besar hidrogen dan helium. Jupiter nggak cukup masif untuk bisa terbakar. Tapi, bagaimana kalau terbakar? Maka ia akan berubah menjadi benda langit jenis lain, kemungkinan besar katai coklat. Dalam hal ini, ia akan punya pengaruh kecil pada orbit planet-planet di tata surya. Karena katai coklat lebih masif daripada planet, tapi tidak semasif bintang. Katai coklat biasanya bermassa 13 hingga 80 kali massa Jupiter. Katai coklat hanya bisa menjadi bintang jika tekanan di intinya cukup tinggi untuk memulai fusi nuklir. Jadi, mari bayangin hal itu terjadi. Dan Jupiter telah menjadi bintang sungguhan, misalnya bintang katai merah. Katai merah adalah bintang yang massanya sekitar 7,5% hingga 50% massa matahari. Katai merah juga lebih panas daripada katai coklat. Temperaturnya bisa mencapai 3.500 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, matahari kita memiliki temperatur hampir 5.500 derajat Celcius. Artinya, katai merah yang baru terbentuk akan jauh lebih redup daripada matahari. Dan tetap saja, katai merah Jupiter akan menghalangi planet-planet di dalamnya untuk mengikuti orbitnya. Karena planet-planet ini nggak akan bisa menemukan keseimbangan antara gaya gravitasi kedua bintang. Planet-planet tersebut akan bergerak mendekati matahari atau mendekati katai merah yang baru terbentuk. Kalau bumi memilih opsi pertama,
temperatur bintang utama kita yang sangat panas akan memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi dalam waktu singkat. Kalau skenario kedua yang dipilih, kita mungkin akan membeku karena Jupiter sebagai katai merah yang redup gak akan mampu menghangatkan kita dengan cukup baik. Tapi masih ada satu opsi lagi. Planet-planet dalam bisa terlempar dari tata surya. Kalau Jupiter adalah sebuah bintang, maka jumlah radiasi yang diterima permukaan bumi juga akan meningkat. Atmosfer kita harus melindungi kita dari radiasi yang datang dari matahari dan radiasi Jupiter. Bintang katai merah sangat aktif. Karena itu, Jupiter seperti halnya matahari, kemungkinan besar akan sering mengalami lontaran massa corona. Lontaran massa corona adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan awan besar berisi partikel bermuatan listrik yang dilontarkan bintang dengan kecepatan tinggi. Bahkan sekarang, Jupiter punya dampak yang signifikan terhadap planet kita. Planet raksasa gas ini kira-kira 318 kali lebih masif dari bumi. Ini juga berarti Jupiter punya gaya tarik yang sangat besar pada planet kita. Gravitasinya bisa menyebabkan pergeseran orbit planet kita dan perubahan iklim setiap 400.000 tahun sekali. Ketika pengaruh Jupiter paling kuat, bumi biasanya mengalami musim dingin yang lebih dingin, musim panas yang lebih panas, dan periode basah dan kekeringan yang lebih intens. Selain itu, kalau Jupiter berubah menjadi katai merah, fitur yang paling menonjol mungkin akan menghilang untuk selamanya. Maksudku adalah bintik merah besar. Bintik merah besar adalah badai besar yang mengamuk di belahan selatan planet raksasa gas ini. Bagian atasnya menjulang lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini hampir 2 kali lebih lebar dari planet kita. Pada 2017, wahana antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan banyak data tentang bintik merah. Dan ternyata, badai raksasa ini masuk lebih dari 322 km ke dalam atmosfer planet itu. Itu 30 hingga 100 kali lebih dalam dari lautan manapun di bumi. Tapi, pengukuran ini kemungkinan besar nggak akurat, dan akar badai yang sebenarnya bisa mencapai lebih dalam lagi. Bintik merah besar lebih dingin daripada atmosfer lainnya, dan perlu diingat temperatur Jupiter mencapai minus 173 derajat Celcius di lapisan awan bagian atas. Di sisi lain, semakin dekat ke inti, semakin panas. Secara misterius, temperatur tertinggi yang pernah tercatat di planet raksasa gas ini terjadi di atmosfer tepat di atas bintik merah besar. Temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur lava di planet kita. Ahli astronomi meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan super. Tapi, badai itu sendiri lebih hangat di bagian bawah daripada di bagian atas. Manusia telah mengamati pusaran yang bergerak di Jupiter selama lebih dari 150 tahun. Beberapa waktu lalu, ahli astronomi memperkirakan kalau pusaran itu akan melambat secara bertahap dan mengecil atau menghilang sama sekali. Tapi ternyata nggak demikian. Setelah menganalisis semua data yang diterima dengan bantuan teleskop Hubble, para peneliti bingung ketika menemukan angin di batas luar badai justru bertambah cepat. Kecepatan angin di tepi badai sangat mencengangkan, bisa mencapai 643 km per jam. Itu lebih cepat daripada tornado di bumi. Pada saat yang sama, kalau kamu berada di pusat bintik merah besar, kamu nggak akan terlalu terkesan. Angin di sana bergerak jauh lebih lambat. Dan sekarang, mari berandai-andai. Bagaimana kalau Jupiter bertabrakan dengan bintang terkecil yang kita kenal? Saat ini, kedua benda angkasa itu sedang dalam jalur tabrakan. Spoiler nih, bumi mungkin gak akan selamat dari tabrakan tersebut. Nah, perkenalkan bintang katai merah yang mungil ini. Ukurannya sebesar Saturnus, dan gravitasinya sekitar 300 kali gravitasi planet kita. Biasanya, bintang ini berada 600 tahun cahaya dari bumi dalam sistem bintang ganda. Tapi, karena suatu hal yang gak bisa dijelaskan, ia melanggar semua hukum alam semesta dan melesat menuju planet raksasa gas terbesar di tata surya. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada Jupiter, massa bintang ini jauh lebih besar, dan gaya gravitasinya akan segera menarik si raksasa gas. Panas dari si katai merah ditambah gaya gravitasinya yang kuat membuat Jupiter membesar. Atmosfer planet ini mulai mengembang karena gas-gas yang menyusun planet ini mulai memanas dan mengembang. Atmosfer Jupiter mulai bocor ke ruang angkasa menuju si pengunjung bintang.
Beberapa waktu kemudian, gas-gas yang terlepas itu membentuk cincin panas yang terang di sekeliling Katai Merah. Pemandangan yang menakutkan, seakan-akan ada lubang hitam yang sangat terang muncul di dalam tata surya. Bintang itu terus mengoyak Jupiter, memakan bongkahan-bongkahan raksasa gas itu. Tak lama kemudian, si Katai Merah menelan si planet. Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinae di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinae sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinae memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinae melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinae 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang Katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinae sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinae mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinae adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinae telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinae cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinae kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya Eta Carinae terdiri dari 2 bintang, Eta Carinae A dan Eta Carinae, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinae C deh. Benar. Meledak menjadi 2 bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinae adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinae dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya. Sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinae belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinae sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja. Atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya.
Oke, kayaknya bakal kutulis di agendaku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rho Cas, nama panggilannya, adalah salah satu dari 7 bintang hiperaksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rho Cas pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperaksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rho Cas akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rho Cas yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti 2 hal. Jauh di dalam intinya, Rho Cas melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rho Cas menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rho Cas mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara. Para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rho Cas jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik. Dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rho Cas benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya, lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rho Cas telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah, ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana.
bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya. Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar, kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel, dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita, dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan massa 17 kali massa matahari nggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini, sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer. Dan sekarang, akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Massa Rigel setara dengan massa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Hari ini kita akan melatih otot inti kita. Jadi siap-siap berkeringat ya. Maaf, bukan inti yang itu. Hei, manusia sudah melanglang buana, turun ke inti bumi dan naik ke luar angkasa. Tapi gimana kalau kita bisa memadukan petualangan ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi dalam planet-planet lain dan beberapa bulan di tata surya? Dengan bantuan bor hiper antar bintang ini, paling tidak kita bisa mencapai sebagian. Koordinat sudah ditentukan, semua sistem siap, dan destinasi pertama kita adalah bulan. Bulan kita tepatnya. Kita mendarat di permukaannya yang kelabu dan terpencil di bawah langit yang hitam. Tidak ada warna biru di sini karena sedikitnya atmosfer yang bisa menyebarkan sinar. Bor mulai bekerja dan pertama kita menembus lapisan luar bulan. Keraknya seperti di bumi. Kita ada di bagian bulan yang terang, jadi ketebalan lapisan ini hanya 70 km, tapi kalau kita mendarat di bagian yang gelap, ketebalannya lebih dari 2 kali lipatnya. Bulan adalah objek berbatu, jadi sebagian keraknya tersusun atas silikon, besi, aluminium, kalsium, oksigen, dan magnesium dengan unsur-unsur lain dalam jumlah lebih kecil. Lebih jauh ke bawah, kita bertemu mantelnya. Dan ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Ketebalan lapisan ini sekitar 1.400 km. Makin dalam, suhu makin panas. Kita menemukan materi komposit, piroksen, dan olivin. Materi ini tersusun atas besi, silikon, oksigen, dan magnesium dalam proporsi berbeda. Akhirnya, kita menerobos lapisan keras dan memasuki inti luar yang semi cair. Berjalan lagi sejauh 150 km ke depan, menembus rawa yang mendidih ini. Dan kita menyelam ke lautan besi di kulit inti cair. Ketebalannya hampir 100 km, dan logam cair itu bisa membuat kita menguap, tapi bor ini dibuat untuk menahan serangan yang sangat berat. Lalu, kita mendadak berhenti. Di bagian terdalam bulan, terdapat inti besi padat setebal 240 km. Kita bisa mengebornya, tapi tidak perlu. Jadi kita pasang saja bendera di sini dan skip ke planet berikutnya di daftar pengeboran kita, yang adalah Merkurius. Di dalam bulan, suhunya panas, tapi di permukaan planet terkecil tata surya kita ini justru lebih panas lagi. Itu tentu karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari. Oke, mari kita bor.
Kulit luar Merkurius lumayan tebal yang terdiri dari kerak dan mantel dengan kedalaman sekitar 400 km. Perjalanan ini kurang menarik karena tidak seperti bumi dalam banyak hal. Tapi Bohr tiba-tiba berhenti menabrak dinding logam padat. Ini adalah inti Merkurius yang berdiameter 4000 km. Inti Merkurius menempati 85% diameter keseluruhannya. Tak ada gunanya menembusnya. Ini dinding logam sejati dan sangat padat. Ayo, kita skip ke planet berikut. Dan kita di planet Mars sekarang. Oh, lihat, lagi sunset nih. Matahari membuat langit jadi biru samar. Tapi kita di sini mau ngebor. Jadi, ayo kita mulai saja. Kerak Mars cukup tipis dibanding kerak bumi, hanya sedalam 10-50 km. Tapi komposisinya sangat mirip, ada besi, aluminium, kalsium, kalium, dan magnesium. Itu salah satu alasan kenapa manusia ingin mendiami planet merah ini kelak. Planet ini sangat mirip dengan planet kita. Gak perlu lama-lama mengebor lapisan pertama, dan kita sekarang menghadapi lapisan kedua. Mantelnya, ini adalah lapisan keras dan berbatu setebal 1800 km. Berkat ukurannya, kegempaan Mars sudah tidak aktif lagi. Tidak ada magma mendidih di dekat permukaan planet, membuatnya hening dan jinak. Ini penggalian yang panjang, tapi akhirnya kita berhenti mendadak, menabrak inti planet. Sebuah bola besi, nikel, dan belerang berdiameter 3.200 sampai 4.200 km. Ini lebih besar daripada inti Merkurius, tapi planetnya sendiri juga lebih besar. Jadi, masuk akal. Oke, perhentian kita berikutnya akan lebih menarik, sebab ini adalah Jupiter. Massa raksasa gas ini 2 kali massa semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Dan kita mendarat tepat di tengah lautan. Lautan itu, kupastikan, adalah yang terluas di seluruh tata surya dan terdiri dari hidrogen cair. Bohr menembus permukaan planet dengan lancar karena di sini tidak ada batuan atau logam keras. Hanya ada gas dan cairan. Tapi goncangannya, astaga, tekanan di planet ini lebih dari sekadar besar dan bisa dibilang tidak terbayangkan. Bohr hampir tidak bisa bertahan dan selagi masuk lebih dalam, tekanannya juga semakin tinggi. Kita sudah sampai di inti Jupiter dan situasi di sini tak tertahankan. Suhunya sekitar 50.000 derajat Celcius dan intinya sendiri tidak padat tapi juga cair yang disatukan oleh tekanan sangat kuat dari semua arah. Bohr mulai bergemertak, pertanda buruk. Ayo pergi dari sini sebelum bomnya patah. Fiuh, tak ada angin, tak ada tekanan, dan tak ada panas. Yang ada di sekeliling kita hanya tanah kosong beres yang dihiasi pegunungan dan berkas kemerahan. Ini adalah Europa, salah satu bulan Jupiter yang paling menjanjikan. Selagi kita mengebor es, aku mau menjelaskan. Europa adalah salah satu kandidat yang memiliki kehidupan luar angkasa di tata surya. Dan ini bisa ditemukan tepat di bawah kulit beres yang sekarang sedang kita gali. Tebalnya hanya 15-25 km dan di bawahnya adalah laut air asin raksasa. Luasnya 2 kali seluruh lautan di bumi dijadikan satu. Titik terdalam di bumi adalah Challenger Deep dan dalamnya 10 km lebih. Di sisi lain, kedalaman lautan di Europa bisa mencapai 160 km. Dan entah apa yang tersembunyi di lautan dalam yang gelap itu. Oke, kita menembus air dengan mudah dan akhirnya sampai di dasar lautan. Mantel dimulai dari sini dan tersusun atas batuan seperti di bumi. Gak lama, kita menemukan inti logam dari bulan itu. Europa sedikit lebih kecil daripada bulannya bumi, jadi tidak mengejutkan kalau kita cepat sampai di pusatnya. Oke, lanjut yuk, pergi lebih jauh lagi. Oh, sebaiknya kita mengebor secepat mungkin. Lihat saja, di sini panas membara. Kita pasti ada di Io, bulan lain dari Jupiter dan dunia yang paling aktif gunung berapinya dalam tata surya. Lihat, gunung berapi itu 2 kali ukuran Everest dan sekarang sedang meletus. Untungnya kita sudah di bawah permukaan Io, tapi itu bukan berarti kita sudah aman. Di bawah sini, semuanya juga lelehan, didominasi warna kuning dan kecoklatan karena tingginya kadar belerang. Baunya pasti busuk banget. Tapi, ciri paling aneh adalah baik di dalam maupun di luar Io, semuanya selalu bergerak. Jupiter dan bulan-bulannya yang lain membentuk kekuatan gelombang raksasa yang membuat permukaan Io membengkak lebih dari 100 meter naik turun seperti tsunami besar di bumi. Tapi di sini bukan air, melainkan batuan.
Tapi makin dalam, keadaan makin tenang sampai akhirnya kita berada di inti besinya. Suhu di sini masih panas, tapi setidaknya sudah tidak ada goncangan dan pembengkakan seperti di atas. Mari pasang bendera lagi dan pergi ke titik berikutnya. Dan itu adalah Saturnus, planet terbesar kedua dalam tata surya dan yang paling terkenal dengan cincinnya yang spektakuler. Tapi bukan satu-satunya planet bercincin loh, nanti kita bahas ya. Nah, seperti yang sudah kamu lihat, bor kita jatuh menembus gas hidrogen dan helium yang menyusun sebagian besar permukaan planet dan atmosfernya. Tidak perlu bekerja di sini, cukup tunggu dan berharap semoga tekanan yang sangat besar tidak menghancurkan bor kita menjadi rongsokan. Akhirnya, tekanan menjadi begitu besar sehingga kita mendapati diri kita berada dalam hidrogen cair dan di sini kita mulai menyelam. Kita akan segera sampai di inti Saturnus yang padat. Ini dia. Inti ini tersusun atas besi dan nikel dan sebenarnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan planet. Oke, destinasi terakhir menunggu. Ayo. Disinilah kita, Neptunus. Bor segera melempar jangkar karena angin di sini sangat kencang. Kecepatannya mencapai 5 kali kecepatan siklon tropis yang paling ganas di bumi. Neptunus diselimuti lapisan hidrogen dan helium tipis seperti Saturnus atau Jupiter, tapi di bawahnya ada lebih dari itu. Di perbatasan tata surya ini panas, berangin dan sepi, jadi mari kita menggali saja. Di bawah bermacam-macam gas itu, tiba-tiba ada massa air, metana, dan amonia panas yang menggelegak. Fiuh, zat-zat ini panas. Meskipun Neptunus disebut raksasa es, namanya berasal dari intinya jauh di dalam, yakni tujuan kita sekarang. Ada sebuah bola batuan dan es kecil. Dan meskipun di atas suhunya mendidih, es di bawah sini tetap dingin. Ketika kamu meledakkan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar membentang berkilo-kilometer. Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar. Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun. Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan planet yang hancur tadi kembali menyatu, seolah kamu menekan tombol rewind. Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi 2/3 permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1.600 totalnya. Sayangnya, kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol. Boom! Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 km. Lalu kamu melihat meteor merah membara terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya.
Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1.900 km. Tapi itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya. Kamu mencapai sang planet marmer biru, planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71% permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudra itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat, serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84% volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan, sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area. Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap, dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu. Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Miliaran dan triliunan fragmen beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi, dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celcius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini Jupiter. Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat keluar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet. Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter, yang masanya 14 hingga 18 kali massa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145.000 km, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan Bumi. Matahari tetap utuh, suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna. Abu-abu, krem, dan coklat. Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu, dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit.
Saat mengorbit Saturnus, semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan, dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius, adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu. Cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metalik. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu. Tadinya ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudra amonia air. Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah massa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, boom! Permukaan planet ini tidak padat sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya mantel ini cair, panas membara, dan kaya metana, amonia, serta air. Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya. Lautan magma, angin supersonik, hari-hari panas terik, dan sebagai pengganti hujan, ratusan batu berjatuhan ke kepalamu. Aduh, apa ini sebenarnya? Para astronom baru saja menemukan superplanet baru di luar sana. K2141b adalah eksoplanet yang jaraknya sekitar 200 tahun cahaya dan pastinya butuh nama baru. Eksoplanet hanyalah istilah keren untuk menamai planet yang mengitari bintangnya sendiri di tata surya lain. Sama seperti bumi yang mengitari matahari, planet ini juga sedang mengitari mataharinya sendiri. Lantas, kenapa K2 angka-angka B ini begitu menakutkan? Coba bayangkan planet bumi biru kecil kita yang indah. Sekarang bayangkan semua gunung berapinya tiba-tiba meletus bersamaan. Dan lava menutupi samudra serta lautan. Badai api yang ribuan kali lebih cepat dibanding badai biasa muncul di mana-mana tanpa henti sepanjang hari. Dan hujan bebatuan sesekali mengikuti. Bebatuan tepat di atas kepalamu. Tapi semoga bukan ke kepalamu. Planet menyeramkan ini baru kita kenal sekitar 2 tahun lalu. Jadi ilmuwan masih mempelajarinya. Lantas, seperti apa hari-hari di sana? Sebagai permulaan, kamu tidak bisa bernapas di sini. Oksigen sepertinya ogah mampir ke planet ini. Kamu harus terbiasa dengan sodium, silikon monoksida, dan silikon dioksida. Yang artinya, seperti dugaanmu, berbahaya, dan itu baru di permukaan. Entah bahan kimia apa lagi yang ada di sana. Dan jangan lupa, ada lautan magma.
Sejauh mata memandang, permukaan planet ini diselimuti magma cair. Planet lava ini mengorbit sangat dekat dengan bintangnya sehingga permukaannya seperti api unggun. Planet terdekat dari matahari kita adalah Merkurius dan Venus. Tapi planet yang kita bahas bahkan masih lebih dekat. Anehnya lagi, separuh planet ini selalu memandangi langit siang, sementara separuhnya lagi selalu malam. Planet ini mengalami penguncian pasang surut sama seperti bulan kita. Selama apapun kamu menatapnya, sisi lainnya takkan terlihat. Oleh karena itu, sisi yang tidak pernah malam selalu panas membara dan diluapi dengan lautan magma. Sementara sisi lainnya terus membeku. Kalau kamu kebal dari magma, kamu masih punya masalah besar dan tolong jangan melihat ke atas. Sebab ada hujan batu. Di bumi, air menguap, naik, berubah menjadi awan, mendingin, dan jatuh sebagai hujan. Di sini, di planet bola api, siklusnya persis sama, kecuali, yang jatuh batu. Begitu panasnya planet ini, bebatuan pun sampai menguap. Oh, dan jangan lupa angin supersonik dengan kecepatan hingga 5.000 km per jam di sana. Bayangkan topimu tertiup dan lepas dengan kecepatan 5 kali lebih cepat dibanding pesawat terbang. Angin terkuat di bumi adalah topan tropis Olivia yang pernah melanda Australia. Olivia bertiup secepat 400 km per jam. Agar dapat gambaran, tambahkan saja 12 kali lipat. Di sisi planet yang selalu siang, suhu panasnya mencapai 2.700 derajat Celcius. Suhu terpanas yang pernah dicapai permukaan bumi terjadi di California yang hanya dalam tanda kutip 60 derajat Celcius. Suhu di gurun Sahara hampir setinggi ini, tapi panas semacam ini belum mampu menguapkan batu. Jika tumbuh besar di dekat gurun, kamu pasti tahu betapa kering dan panasnya gurun pasir. Tapi apa kamu tahu bahwa gurun bisa mencapai suhu beku? Gurun, menurut definisinya, adalah daerah luas dengan sedikit atau tanpa curah hujan. Berarti, tidak ada uap air yang mencegah suhu berubah drastis. Pada siang hari, matahari memanaskan gurun seperti oven. Tapi saat matahari terbenam, panasnya pergi jauh sehingga udaranya berubah sangat dingin. Beberapa gurun bahkan mencapai minus 40 derajat Celcius pada malam hari. Tapi tunggu, bukankah gurun seharusnya bersalju jika sedingin itu? Beberapa gurun memang agak bersalju di beberapa titik, tapi karena tak ada uap air, tingkat saljunya tak bisa terlalu banyak. Cuma ada malam Sahara yang dingin, kering, dan berpasir. Nah, gurun Sahara sebenarnya bukanlah gurun terbesar di bumi, melainkan Antartika. 13 juta kilometer persegi es kering yang hampir tak dihuni manusia dan cuma ada beberapa penguin imut. Bisa dibilang, penguin hidup di gurun. Kembali ke planet bola api kita. Kali ini, sisi malamnya. Kegelapan tak berujung dan dingin yang ekstrem, suhunya sekitar minus 200 derajat Celcius dan ditambah angin supersonik. Bagaimana dengan di bumi? Yang terdingin hanyalah minus 90 derajat Celcius di pusat penelitian di Antartika. Lalu, bagaimana eksoplanet yang sepedas sambal matah ini jika dibandingkan planet tetangga kita? Mars juga tidak bisa ditempati. Karena dijuluki planet merah, kamu mungkin mengira Mars selalu panas. Tapi suhu di sana biasanya dingin, jauh di bawah titik beku. Kalau punya rencana liburan ke Mars, kamu bisa meninggalkan payungmu di rumah. Tenang, di sana tidak ada hujan batu dan sudah jutaan tahun hujan tidak turun di sana. Setidaknya Mars punya siang dan malam dan kurang lebih agak mirip bumi. Daerah khatulistiwa Mars super panas, sementara kutub utara dan selatannya lumayan dingin seperti bumi. Ilmuwan bahkan menemukan sedikit salju karbon dioksida di sana. Seluruh Mars tertutup karbon dioksida dengan sepercik nitrogen di sana-sini. Para ilmuwan bahkan melaporkan badai salju hebat di Mars, tapi karena sebagian besar mengandung karbon dioksida, ini bukan badai salju biasa. Badai ini agak mirip badai es kering, sama seperti yang dipakai di mesin kabut. Bukan cuma Mars yang iklimnya berubah-ubah. Jupiter juga terkenal dengan badai dahsyatnya, jauh berbeda dibanding badai di bumi. Badai di sini terjadi selama berabad-abad. Bintik merah raksasa di Jupiter adalah badai berusia 400 tahun dan kamu bisa memuat 4 bumi utuh di dalamnya. Jadi, meski sudah berlangsung lama, kekuatannya tidak sebanding dengan badai di K2. Venus juga punya hujan lebat, tapi tidak terbuat dari bebatuan. Di sana lebih parah karena hujannya hujan asam sulfat. Asam sulfat bisa menyebabkan luka bakar parah di kulit dan melubangi payungmu. Atmosfer Venus dipenuhi karbon dioksida yang sifatnya bagai jaring penjebak radiasi matahari dan pastinya sangat panas. Akan tetapi, tak ada lautan magma.
Merkurius adalah planet terdekat matahari dan bahkan tidak punya atmosfer. Artinya, tidak ada badai, awan, hujan, angin, dan lain-lain. Merkurius mirip gurun di bumi, tak ada uap air dan tak ada hujan. Berarti, suhu di sana naik pada siang hari dan meroket turun pada malam hari. Eksoplanet K2 bagai gabungan aspek-aspek ekstrem dari seluruh tata surya kita. Semuanya tergabung menjadi satu planet menakutkan. Tapi kita masih belum berencana ke sana dalam waktu dekat. Kita bahkan belum pernah ke Mars. Rencana ini masih jauh dari realisasi dan 200 tahun cahaya adalah waktu perjalanan yang super lama. Kalau mau pindah ke tempat lain dalam waktu dekat, kamu mungkin bisa berkemah di bulan. Tak ada lautan magma dan angin berkecepatan tinggi di sana. Suhunya pun lumayan, tapi kenapa ini belum terrealisasi? Nah, masalah utamanya adalah drone serta robot kendali jarak jauh semakin canggih. Jauh lebih murah mengirim alat seperti itu untuk memetakan bulan, sementara kita bisa duduk nyaman di bumi. Kalaupun ingin memulai perjalanan ke luar angkasa sungguhan, kita butuh pangkalan luar angkasa yang tepat. Dan tempat terbaik untuk mendirikannya adalah bulan kecil kita yang indah. Pertanyaannya, kenapa kita repot-repot mempelajari planet-planet jauh? Apa gunanya? Jawabannya, planet sama seperti manusia. Usianya berbeda-beda dan tinggal di tempat berbeda pula. Makin banyak yang kita pelajari, makin jauh kita bisa memahami kenapa ada kehidupan alias kita di bumi dan bukan di planet lain sejauh ini. Saat melihat planet baru yang gila, ide-ide baru yang gila muncul di benak kita yang akhirnya bisa berubah menjadi penemuan luar biasa untuk membuat hidup kita lebih mudah. Pergi keluar angkasa saja sudah memberi kita berjuta-juta ide baru. Lensa anti gores, peralatan pemadam kebakaran, sistem penyaringan air, headset wireless, behel transparan, penyedot debu kecil yang kamu pakai untuk membersihkan remah keripik di antara bantal sofa, semuanya diciptakan agar astronot bekerja lebih efektif di luar angkasa. Dan kini, mereka membuat hidup kita setiap harinya jauh lebih mudah. Mungkin kita akan menemukan sumber energi baru suatu hari nanti berkat planet atau bintang di kejauhan, atau kita mungkin menemukan senyawa baru yang bisa mendirikan bangunan lebih kuat dan hemat energi. Aristoteles pernah bilang emas adalah air yang dipadatkan di dalam tanah dan bercampur dengan sinar matahari. Sementara yang lain yakin emas dibuat dengan bantuan batu bertuah. Ketika suku Inka kuno pertama kali melihat emas, mereka memutuskan logam yang jatuh dari langit ini adalah air mata dari makhluk mitos. Namun asal-usul aslinya tampaknya jauh lebih epik. Yuk kita pergi ke masa lalu yang sangat jauh, ke masa ketika nggak ada manusia atau hewan, ke masa ketika dinosaurus belum ada, ke era ketika bentuk-bentuk kehidupan yang paling sederhana baru saja terbentuk. Planet kita menyerupai kuali besar berisi unsur-unsur kimia, ada gunung berapi yang meletus, gempa bumi, dan kilatan petir setiap saat. Itu terjadi sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Selama periode ini, asteroid-asteroid besar melintasi tata surya. Asteroid-asteroid tersebut jatuh di Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada kemungkinan asteroid juga jatuh di bulan dan meninggalkan kawah-kawah besar di sana. Benar-benar terjadi kiamat di planet kita. Tapi untungnya nggak ada yang merasakannya karena belum ada kehidupan. Bersamaan dengan kehancuran itu, asteroid-asteroid tersebut membawa logam. Tapi apakah sebelumnya di bumi ada logam? Tentu saja, inti planet kita sebagian besar terdiri dari logam seperti besi. Dari sana, logam-logam ini menyebar ke kerak bumi, bercampur dengan magma, bersentuhan dengan oksigen, dan bergabung dengan elemen-elemen lainnya. Tapi bagaimana logam-logam bisa masuk ke dalam inti? Atom hidrogen dan helium yang sederhana bergabung dan membentuk elemen-elemen yang lebih berat di dalam bintang-bintang raksasa. Kemudian supernova meledak dan membentuk awan debu dan gas yang besar. Awan ini mencapai galaksi kita dan mulai berputar mengelilingi matahari. Seiring waktu, debu dan sisa-sisa bintang membentuk planet, salah satunya adalah bumi kita. Logam yang berada di perut planet kita sulit untuk didapatkan dan kita nggak akan punya teknologi yang kita miliki sekarang kalau bukan karena hujan meteor yang meninggalkan logam di permukaan bumi.
Ada dua teori. Teori pertama menyatakan ledakan supernova yang dahsyat di tempat yang jauh dari alam semesta kita telah membentuk banyak sekali logam dalam tabel periodik. Selama ledakan, fusi nuklir terjadi dan menciptakan atom-atom emas. Kemudian gelombang ledakan melontarkan potongan-potongan panas itu ke berbagai arah. Potongan-potongan itu terbang dalam waktu yang lama, mendingin di ruang angkasa yang dingin, dan sampai di tata surya. Teori lain bilang emas dan logam-logam lainnya muncul karena penggabungan dua bintang neutron. Bintang neutron merupakan bintang raksasa yang sangat kuat dan ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari matahari, tapi beberapa kali lipat lebih berat dari matahari. Bintang-bintang ini merupakan objek dengan gaya gravitasi dan kerapatan yang luar biasa. Tabrakan keduanya membentuk semburan radiasi sinar gamma yang sangat kuat yang bisa mensintesis emas. Pada 2017, para astrofisikawan mengamati tabrakan dua bintang neutron untuk pertama kalinya. Mereka menemukan jejak logam berat termasuk emas dengan menggunakan detektor gelombang gravitasi. Jadi teori ini tampaknya lebih mungkin. Bagaimana kalau kita melangkah lebih jauh lagi? Dari manakah bintang-bintang berasal? Awan debu dan gas tersebar di seluruh alam semesta. Awan-awan itu bercampur, bergabung menjadi satu massa, dan bertumbuh seperti bola salju. Mereka saling meremas dan membentuk gaya gravitasi. Ketika semua materi runtuh, dia mulai memanas dan kemudian gelombang energi ini menciptakan bintang. Beberapa fisikawan beranggapan bintang selama masa hidupnya dapat menghasilkan sebagian besar elemen tabel periodik. Jika teori ini benar, maka tubuh kita juga terdiri dari bintang. Kita mungkin merupakan bagian dari supernova raksasa yang meledak miliaran tahun lalu di ujung alam semesta. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak kemunculan teori ini, tapi belum ada yang membuktikan atau menyangkalnya. Mari kembali ke emas. Salah satu deposit emas terbesar di dunia ada di Afrika bagian selatan. Ilmuwan percaya logam mulia ini muncul di sana lebih dari 2 miliar tahun yang lalu setelah jatuhnya meteorit raksasa. Orang-orang yakin emas tersembunyi di lautan dunia. Antara 10 hingga 20 juta ton logam mulia ini bisa berada di bawah air. Tapi ini bukan batu-batu besar, melainkan partikel-partikel kecil yang terlarut dalam cairan. Ekstraksi emas semacam itu terlalu mahal. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana orang menambang emas dan mengubahnya menjadi perhiasan. Pada awalnya orang menemukan deposit emas, sebidang tanah atau batu yang luas yang di dalamnya terdapat emas. Para pekerja mulai menggunakan cangkul, sekop, dan mesin untuk mengekstrak potongan-potongan berkilau dari batu. Kemudian potongan-potongan ini dilarutkan dalam asam khusus yang memisahkan emas dari padatan. Setelah itu, zat-zat lain dikeluarkan dari logam mulia dengan cara melelehkan atau menggunakan gas. Setelah emas dimurnikan, emas diperiksa kemurniannya. 99,9% adalah patokannya. Selesai, emas siap digunakan dan kamu bisa mengubahnya menjadi perhiasan atau bagian dari perangkat elektronik. Logam-logam paling langka di bumi juga berasal dari bintang, maksudku rhodium dan iridium. Harganya beberapa kali lipat lebih mahal daripada emas, bukan karena keindahannya, tapi karena nilai praktisnya. Sebagai contoh, rhodium dan iridium bisa mengubah gas berbahaya menjadi nggak berbahaya. Dan 90% dari permintaan untuk logam ini jatuh pada pasar produsen mobil. Orang-orang menggunakan logam ini dalam pembuatan auto katalis. Logam ini dibutuhkan untuk membersihkan knalpot yang berbahaya. Ketika zat beracun yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar bersentuhan dengan logam mulia ini, zat itu menjadi lebih aman. Lapisan mikrorhodium dan iridium diaplikasikan pada dinding silinder katalis. Emas, platina, rhodium, dan iridium adalah logam yang paling mahal. Tapi bagaimana dengan yang paling tahan lama? Agak rumit untuk menentukan satu pemenang karena kekuatan logam bergantung pada 4 kriteria. Pertama, kekuatan tarik. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan sobekan. Sebagai contoh, tanah liat pemodelan punya kekuatan tarik yang rendah karena bisa dengan mudah diregangkan ke arah yang berbeda. Di antara logam, tungsten mungkin yang paling sulit diregangkan. Kriteria lainnya adalah kekuatan tekan. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan kompresi. Dan di sini, krom adalah salah satu yang terkuat.
Kriteria ketiga untuk kekuatan logam adalah kekuatan luluh. Untuk mengujinya, kamu perlu membuat batang atau balok dari logam apapun, lalu mencoba memengkokkannya dan mematahkannya. Logam yang menunjukkan resistensi terbesar punya tingkat kekuatan luluh yang tinggi. Dan titanium juga bagus untuk itu. Kriteria keempat adalah kekuatan benturan. Ini menunjukkan seberapa kuat logam tersebut apabila dijatuhkan atau dipukul. Dalam hal ini besi menunjukkan hasil yang baik. Setiap logam punya sisi kuat dan lemahnya masing-masing. Krom misalnya punya daya tahan yang tinggi terhadap kompresi, tapi lemah kalau diregangkan. Oleh karena itu, orang membuat paduan logam untuk memadukan kekuatannya. Oke, kita sudah belajar tentang logam yang paling langka dan paling mahal, dan bagaimana dengan elemen lainnya? Apa unsur yang paling langka di dunia? Perkenalkan, astatin, elemen paling langka di planet ini. Hanya ada sekitar 25 gram zat ini yang ditemukan di seluruh dunia. Laju peluruhannya sama dengan kecepatan pembentukannya, oleh karena itu, jumlah zat ini di alam nggak berubah. Orang-orang mendiskusikannya pada tahun 1800-an dan menemukannya pada akhir abad ke-19. Tapi bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun, kita hanya tahu sedikit tentang elemen ini. Pada 1869, pencipta tabel periodik Dmitri Mendeleev mengetahui ada zat tertentu yang bernomor 85 dalam kelompok unsur halogen. Kelompok non-logam ini mencakup zat-zat seperti fluorin, klorin, bromin, dan yodium. Jadi astatin dianggap sebagai yang terberat dari semua halogen yang diketahui dan paling mirip dengan logam. Astatin memiliki titik leleh yang rendah dan menghantarkan panas serta listrik dengan buruk. Dia rapuh dalam bentuk padat dan berwarna gelap. Bahkan saat ini, para ilmuwan nggak mengetahui semua sifat-sifatnya. Hampir nggak mungkin menemukannya di alam, tapi ahli kimia telah belajar mensintesisnya secara artifisial. Orang nggak tahu bagaimana menggunakan elemen ini karena terlalu radioaktif. Namun di